Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, melanjutkan pembahasan dari Kisah Para Rasul pasal yang lanjutan dari, tidak ditulis di sini ya, tapi Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Yang berkaitan dengan persecution dan praise in ministry, penganiayaan dan pujian atau memuji Tuhan di dalam pelayanan. Ini tema yang disampaikan oleh Pak Haryanto kepada saya, dan saya mencoba untuk memikirkannya dan membahasnya dari sudut yang mungkin sedikit berbeda. Saya mulai dengan apa yang disebut complement. Tolong slide. Iya. Sudah tahu apa complement? Complement adalah sesuatu yang melengkapi sesuatu yang lain, membuat sesuatu yang lain lebih baik. Misalnya dalam contoh ini yang dari definisi yang pertama, sebuah baju yang bagus akan lebih cantik yang pakai kalau dikasih scarf yang indah. Tahu ya scarf? Istri saya senang pakai scarf. Hari ini dia tidak datang, ada di Melbourne. Dia merayakan ulang tahun dengan cucu dan anak di sana, meninggalkan suaminya. Padahal hari ulang tahun dia kemarin itu juga hari wedding anniversary kami yang ke-43. Tapi ya, ada untuk segala sesuatu ada waktunya. Besok juga hari Rabu dia balik lagi. Jangan diomelin ya gitu saya. Yang kedua, sesuatu yang memberikan ekstra features, menambahkan sesuatu sehingga jadi lebih indah atau lebih meningkatkan dia punya kualitas. A thing that contributes extra feature to something else in such a way to improve that emphasize its quality. Itu complement katanya. Nah, di sini contohnya karena Australia, bir yang bagus, enak, itu membuat makanan jadi lebih nikmat disantapnya. Kalau steak atau yamcha, ada pendeta makan yamcha lupa sama pendeta temannya, padahal bilangnya teman baik. Slide. Sesuatu yang ini komplement juga, yang membuat sesuatu grup jadi lebih lengkap. Kalau nggak ada dia kurang lengkap. Kalau nggak ada, ada jadi lengkap. Bisa sih ada, nggak ada dia nggak apa-apa juga. Tapi kalau ada dia lebih lengkap. Harap jemaat bisa jadi komplement bagi setiap jemaat yang lain. Ya. At the moment we have a full complement of staff. Nah, kalau kerja itu staffnya nggak ada yang bolos, nggak ada yang sakit, itu kerjaan bisa dikerjakan dengan lebih baik. Yang keempat, contribute extra feature to someone or something in such a way to improve or emphasize their qualities. Keberadaannya orang atau sesuatu ini membuat seseorang atau barang itu menjadi lebih bagus performance-nya, lebih baik kerjanya dan kualitinya. Nah, itu contohnya blazer, baju, kalau pakai baju kaos pakai blazer ditutup lebih keren ya. Kadang-kadang pendeta atau penginjil wanita itu suka pakai blazer, bawa blazer supaya di dalam kalau lagi mendadak disuruh khotbah dia tinggal pakai blazer. Misalnya di gereja Chinese itu enggak boleh kalau hamba Tuhan atau majelis pakai baju yang tangannya pendek. Jadi
itu kurang sopan katanya. Ya, jadi mesti kalau mau khotbah atau apa, mesti pakai tangan yang 3 perapat atau lebih bagus ditutup dengan semacam jas atau blazer. Ya, itu ini. Tapi ini susah. Slide berikutnya. Persecution dan praise are a little bit like compliment. Menurut pemahaman saya, pemikiran saya, penganiayaan dan memuji Tuhan itu seperti komplement. Contohnya seperti ini adalah lebih enak, gampang kan? Kita bicara soal makanan aja deh. Ibu Susi ketawa, dia tukang masak kita nih. Saudara suka datang telat, saya suka omelin. Padahal dia bukan telat, dia ngurusin makanan dulu supaya kita bisa makan telat. Di bagian makan tepat, ya. Kadang-kadang jangan terlalu cepat ngomel. Saya tukang ngomel juga. Ya. Itu ada mie, ayam, ada bakso, ada pangsit kuah, ada pangsit goreng. Bakso, pangsit, ayam itu komplemennya bakmi. Sudah bisa makan bakmi aja nggak pakai bayam, nggak pakai itu bisa, apalagi kalau anak masih kos-kosan yang lagi nggak, yang modal terbatas. Ya, adiknya Gibi tahu ya, orang Gajah Mada tuh makan nasi ayam, nasi kucing, ya murah. Di saya 2 tahun pelayanan di Jogja, jadi tahu kok situasi Jogja, ya. Bahkan suka nyanyi lagu Suasana Jogja. Yang makan bakmi biasa aja bisa, bakmi Indomie atau itu. Tapi kalau ditambah dengan bakso, tambah dengan pangsit, tambah dengan pangsit goreng, kayak bakmi di Jakarta. Saudara pilih mana? Pilih bakmi biasa atau pilih bakmi yang komplit? Oh, pastilah ya. Makanya lo kalau masak yang komplit, jangan cuma bakmi. Nah, itu maksudnya. Hati-hati sama Pak Romo ya. Dia baik-baik, mesti tetap baik sih, tapi baik-baik. Yang kedua, komplement itu bola tenis dengan racket. Sudah bisa nggak main tenis tanpa bola? Bisa aja kalau mau, ya kan, pakai bola pingpong juga bisa, pakai kop juga bisa. Saudara bisa nggak main bola tanpa raket? Bisa Pak, mana main bola gepok zaman dulu, iya kan? Saya waktu sekolah di Melbourne, di Ridley College, mahasiswa teologi nih kan, anak muda semua kan. Saya aja yang udah rada tua, karena saya ngambil master teologi di Ridley College, University of Melbourne. Habis lagi kuliah, jam istirahat, habis itu mau kuliah lagi. Ayo kita main bola, katanya. Satu anak muda bilang, dia bawa bola kasti itu, bola tenis. Ya udah, saya liatin aja. Ayo semua mesti main, udah, kita mau apa, cari juara. Ya mainnya cuman bola tenis pakai tangan, cuk, mentokin ke tembok. Jadi berdua nih, saya sama-sama Pak Haryanto, tuk tuk, Pak Haryanto ambil tuk tuk pakai tangan gitu. Jailah. Terus tadi kan kalah gitu kan. Ayo Robi, come on join. Aduh, gua udah tua sebelum main ginian lagi kan. Gua smash aja, cetak gitu kan. Yang lawan saya lebih bego rupanya. Kalah dia kan. Saya masuk final. Terus ininya yang promotor bilang, si Robi hebat loh katanya. Baru pertama kali ini main bola langsung masuk final. Jailah main begitu, apa susahnya? Nah, komplement adalah kalau kita main bola tenis dengan racket tenis, makan itu, atau
zaman saya kecil dulu main bulu tangkis. Zaman dulu kan Indonesia bulu tangkis jago ya. Sekarang udah nggak jago, udah kalah dulu. Main pakai kok bekas, pakai itu dari triplek ya kan, atau kayu, papan kan, toh, tuh kan, net, bikin aja dari apa gitu. Bisa nggak bisa? Tapi itu tidak komplement. Yang komplement adalah kalau yang proper. Slide. Nah, dari sini kita masuk ke fokus kepada 2 ayat. Ya. We focus on 2 verses untuk membahas about persecution and praise in ministry. Saya bacakan especially for you, Mario. Ya. We focus on 2 verses. But Jews, 19. But Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds, and having stoned Paul, they dragged him out of the city after presuming him to be dead. 22. Strengthening the soul of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and that it was necessary for us to continue in the faith, and that to enter into the kingdom of God through many tribulation. Ini 2 ayat yang saya akan fokus. Kita melihat di situ ada kata having stoned Paul, bukan merajam Paul yang ini ya. Lu kalau nggak datang terus nanti makin didoain, bukan dirajam. Dan ayat yang ke-22 ya, strengthening the soul of disciples, exhorting them to continue in faith. Itu kita akan fokus di situ. Slide. Tapi sebelum kita bahas ayat atau sampai kepada ayat itu, kita lihat overview saja, pemantauan atau pembahasan secara cepat dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke 22. Ya. Saya melihat ayat Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai dengan 22 yang tadi Pak Roy sudah bacakan ini, seperti pertama itu deja vu. Sudah tahu deja vu? Ada filmnya, Denzel Washington. Deja vu is a feeling of having already experienced the present situation before. Sorry, ini kurang before-nya. Deja vu adalah kayaknya kita udah pernah berada di situasi seperti ini. Sama. Kenapa saya mengatakan sudah pernah merasa deja vu? Kayaknya udah pernah nih khotbahnya udah dengar gitu ya. Atau udah pernah nih saya nonton film ini tapi lupa di mana gitu ya. Nah, itu deja vu. Kenapa saya bilang deja vu? Kita seolah merasa sudah pernah. Karena kalau kita ingat di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 26 ada kejadian atau peristiwa yang mirip. Yang seperti yang kejadian dengan di sini. Kisah Para Rasul pasal 3. Saudara masih ingat? Itu kisah Petrus. It's about Peter and John healing the lame juga, menyembuhkan orang yang lumpuh juga. Saya tidak bacakan ayat ini, tapi sudah pernah dikhotbahkan waktu itu oleh Pak Haryanto. Ya, bisa lihat, ada nggak di itunya? Ada ya Pak ya, lihat aja ya. Di mana di situ beda, sama ceritanya mirip, yaitu Petrus dan Yohanes di bait Allah menyembuhkan orang dengan mengatakan orang itu minta duit. The beggar asked for money, but Peter said, I don't have money. In the name of Jesus, rise up and walk. Silver and gold have I none. In the name of Jesus, rise up and walk. Makanya saat itu saya ingat saya lagi khotbah
Dulu saya bilang kalau saya yang khotbah ayat itu saya pakai nyanyi, silver and gold have I none, but such as I have give I thee, in the name of Jesus from Nazareth, rise up and walk. Nah itu kalau saya suka nyanyi sih ya. Kalau Pak Arianto suka makan, jadi dia kalau nyanyi saya mau khotbah, sebelum khotbah makan dulu. A different person. Petrus dan Yohanes di sini ayat ini adalah Paulus dan Barnabas. Sama-sama menyembuhkan orang sakit, lumpuh lagi sama, ya. Tapi ada bedanya. Bukan cuma beda person, beda situasinya. Di mana waktu kejadian ini ada case of mistaken identity. Orang-orang yang ada di situ salah identitas Paulus dan Barnabas. Mereka bilang Paulus adalah Mercury dan Barnabas adalah Jupiter. Ini dua dari dewa-dewa Yunani, mitos bukan ajaran Kristen, tapi Yunani, orang-orang Greek. Ya, saudara kalau mau lihat atau mau kenal banyak nama-nama dewa Yunani, nonton aja Marvel film Thor. Nah itu ada pakai nama-nama itu, ya. Lalu kita melihat Paulus dan Barnabas tidak mau mereka salah identitas. Mereka harus klarifikasi. Paul clarified and corrected the mistake. Ini tipe hamba Tuhan yang sejati. Kalau salah pengertian, walaupun itu untuk keuntungan dia, karena dianggap dewa lalu mau disembah dan dikasih persembahan, padahal mereka tidak mau. Ini hamba Tuhan yang sejati. Ini kalau pakai istilah minggu lalu Pak Arianto khotbah adalah the messenger, the real messenger of God. Ini utusan Tuhan, bukan utusan hantu, bukan utusan dari setan. Ya, saya lebih suka kalau khotbah itu utusan Tuhan dan utusan hantu, supaya ada bedanya, lebih kontras. Kalau utusan setan, utusan hantu, wah pasti dipuji, disembah, dikasih sesembahan, malah minta. Jangan pikir setan tidak minta tidak, kalau kasih kebaikan, kasih mujizat, kasih keuntungan, kasih kekayaan, dia tidak minta balas. Hati-hati, kadang-kadang atau sering kali balasannya jauh lebih mahal daripada yang dia berikan kepada kita. Sama seperti kalau saudara pinjam online, bunganya lebih besar daripada yang saudara pinjam, sehingga banyak yang pinjaman online sampai bunuh diri karena tidak bisa bayar. Habis itu ditagih pakai debt collector. Dan sayangnya banyak debt collector yang juga beragama Kristen. Kembali ke tema kita. Paulus harus memberikan koreksi. Dan saudara melihat ini overview-nya. Saya tidak lanjut lagi, tapi itu yang saya lihat. Sekarang kita kembali ke ayat ini, slide. Ya. Saya harus jelaskan di sini juga sedikit. Komplement itu berbeda dengan apa yang disebut dengan paralel. Di dalam khotbah saya mengenai mujizat kesembuhan dan Injil atau penginjilan dan mujizat kesembuhan atau mujizat Gospel and Miracles, my previous sermon, saya menjelaskan bahwa gospel dan miracles atau healing termasuk di dalam miracles itu berjalan paralel, berjalan sejajar, merupakan sesuatu yang integrate, dua hal yang integrated, menyatu, bersatu, merupakan satu kesatuan. Tidak ada mujizat yang terjadi, mujizat yang real benar, tanpa
disertai dengan pemberitaan Injil atau penginjilan. Selalu bersama. Saudara bisa cek. Atau penginjilan yang benar selalu disertai dengan mujizat. Mujizat itu harap jangan hanya dibatasi, dilimit dengan sembuh dari penyakit. Mujizat itu jangan hanya dibatasi dengan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat itu bisa di dalam bentuk yang lebih banyak. Saudara lihat khotbahnya Pak Yosafat. Dia memberikan definisi mujizat yang juga bagus. Saya nggak sebut itu khotbah. Nanti minggu depan dia khotbah lagi. 29 bukan minggu depan, minggu depan lagi. Mujizat adalah bisa dalam bentuk seorang yang tidak percaya, bahkan melawan atau menentang Tuhan, kemudian bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. He repent and become Jesus and receive Jesus as his personal savior. Dan menurut saya ini mujizat yang paling besar. Amin. Jauh lebih besar seorang bertobat mendengar firman daripada mujizat dia sakit disembuhkan atau dia lumpuh bisa berjalan. Ini paralel. Persecution dan praise itu komplement. Penganiayaan, penderitaan, dan memuji Tuhan itu komplement. Saudara bisa mendapatkan penderitaan, bisa mengalami penderitaan, bisa. Saudara bisa memuji Tuhan, bisa. Saya senang memuji Tuhan. Baik, tapi bukan hanya menyanyi, bersyukur. Tetapi apakah selalu di dalam penderitaan kita memuji Tuhan? Nah, ini yang menjadi big question mark. Ini yang mau saya bahas selanjutnya. Slide. Penganiayaan dan memuji Tuhan itu adalah terpisah. Berjalan sendiri-sendiri, tidak paralel, berjalan sama-sama. Tapi berjalan separated. Tetapi bisa intertwine. Apa Pak ininya? Terjalin ya bahasa. Terjalin. Saya ini terima ini intertwine. Saya kutip dari salah satu buku teologi renungan dari seorang hamba Tuhan di dalam bahasa Inggris. Intertwine, saling mengikat, seperti simpul. Nah, kalau bikin simpul ya, ikat. Diikat oleh faith, iman melalui firman Tuhan. Tadi Ibu Loni pilih lagu yang saya senang. Nanti izin 29 saya nyanyiin lagi ya. Kita ulangin lagi ya. Bergandengan tangan. Terus itu di bawahnya ada kreatifnya. Keluarga Gigi, IC, KMC ya. Oke, nanti saya nyanyi lagi. Emang saya kan nanti tahun 29 mau jadi liturgis ya. Yang bisa kita akan ya. Kita gandengan tangan di sini ya, Ibu sama istri saya sama Ibu Sylvia kali apa Ibu itu Cynthia ya, Ibu Cynthia kok Ibu Sylvia. Maklum dah, minum dulu deh ya. Kalau gue menyediain minum sendiri, nggak ada istri yang menyediain. Kesian deh katanya Bu Susi, lu jangan ketawain loh. Itu apa bolyong sim kata orang lagi ini diketawain ya. Jadi tidak selalu penganiayaan dan pengucapan syukur, bersyukur itu bisa berjalin terjalin, terikat jadi satu. Karena dia bisa terpisah. Tetapi bisa. Mungkin kalau ada iman berdasarkan firman Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua,
Ini kesimpulan lo, jadi udah mau kelar khotbah saya, tenang aja, cepet kan? Habis dibilang makanannya komplit, gue cepetin aja. Memuji Tuhan di dalam penganiayaan itu susah, berat, tidak mudah, tetapi mungkin. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Praising God during persecution is hard, it's not easy, but it's possible because God strengthen us through His word. Amin. Jadi kalau saudara dalam penganiayaan, ada penderitaan, ada penganiayaan, saudara bisa pilih, ada pilihan. Mau memuji Tuhan atau mau tidak memuji Tuhan, atau bersungut-sungut, apalagi nyumpah-nyumpah. Bisa aja. Tetapi itu tidak jadi komplement penganiayaan dan pujian syukur atau ucapan syukur. Yang jadi komplement adalah kalau saudara di dalam penganiayaan, saudara bisa mengucap syukur dan menjalinnya menjadi satu kesatuan. Dan kalau ini terjadi, itu jauh lebih bahagia daripada saudara menderita lalu bersungut-sungut, lalu tidak menjadikan penderitaan dan pujian dengan syukur itu menjadi komplement. Dan Tuhan Yesus adalah contoh yang paling baik. The best example. Jesus is the best example of praising when having persecution. Salah satu yang paling, contoh yang paling baik adalah waktu Yesus sedang disalib. Itu aniaya yang paling berat. Dari 7 perkataan salib, waktu Jumat Agung kami berdua khotbah 7 perkataan salib. Kata yang pertama dari mulut Tuhan Yesus adalah, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Please forgive them, Father, for they know not what they have done. Ini tidak pernah ada ucapan seperti ini keluar dari mulut manusia, termasuk pemuka agama manapun. Only our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Kita kalau lagi beraniaya, banyak hamba Tuhan, termasuk saya, kalau dalam penganiayaan atau di dalam situasi yang lebih rendah dari Yesus, tapi nggak sampai disalib sih, tapi udah dikerjain atau dibikin kesel, paling bisa ngomong begini, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tahu apa yang mereka perbuat kepadaku, dan balaslah sesuai dengan kedaulatan. Lu jangan main-main sama gue. Gue doain. Gue ngadu ke sono. Yesus memberikan contoh. Paulus dan 12 yang lain juga memberikan contoh. Waktu di penjara, Pak Hadu dapat bayar di Kisah Para sebelumnya. Para rasul yang di penjara lagi diikat, mereka bersungut-sungut. Apa yang mereka lakukan? Dia tahu lah dia yang korban. Tapi mesti enggak. Apa yang mereka lakukan? Waktu mereka lagi di penjara, mereka menyanyikan pujian. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka menyanyi, gemboknya borgolnya itu terbuka. Saya belum pernah dengar ada orang nyanyi bikin borgol terlepas, bikin gelas pecah. Ada.
seorang penyanyi klasik soprano, suaranya tinggi banget, sampai orang lagi minum pecah gelasnya. Betul. Di sini kita nggak ada yang suara tinggi begitu, ya. Yang paling tinggi nyanyinya ya, tapi jauh lah dibandingin itu Yeni, ya. Tinggi suaranya kan, saya nggak bisa. Ya. Itu katanya kalau gelas yang kristal itu peka terhadap nada tinggi. Tapi pujian yang membuat borgol terlepas cuma ada di dalam Alkitab waktu. Jadi itu contohnya. Slide berikutnya. Ini slide terakhir kayaknya. How about us? Bagaimana dengan saudara? Saya harus katakan, penganiayaan selalu menyertai pelayanan yang sejati. Kalau saudara mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ada penganiayaan. Bentuknya apa? Saya nggak tahu. Mau melayani masak, ada aja yang menganiaya. Masak lu nggak enak, masak lu sedikit, gua pengen makan banyak, nggak dikasih take away, ya kan? Oh, saya selalu dikasih take away, nggak sedikit juga. Apalagi dia tahu lagi nggak ada istri saya kan, kagak ada makan. Yang kedua, memuji Tuhan atau tidak, bersyukur atau tidak, itu saudara punya pilihan dan saudara punya keputusan. Terserah kamu. Sama seperti saudara nggak mau melayani, nggak mau ikut dalam pelayanan. Pak Haryanto udah sampai berbusa bilang, ayo ikut doa, ikut layanan. Saudara nggak mau, itu urusanmu. Tapi jangan menyesal nanti kalau Tuhan tidak pakai kita lagi, atau kita mau waktunya Tuhan nggak mau. Ingat. Dan yang terakhir, persecution dan praise di dalam pelayanan itu adalah komplement. Mereka membuat salah satu atau saling keduanya menjadi lebih better, lebih baik dan komplit. Tadi contoh yang ini, makan bakmi enak, ya enak lah kalau nggak ada apa-apanya juga daripada nggak makan, ya. Tapi ada bakso, ada pangsit, wah mantap, ya kan? Makan bakso nggak ada babi, nggak apa-apa. Ada bihun boleh juga lah, ya kan? Ada nasi juga boleh. Ada kue tiaw nggak apa-apa juga, masih bisa. Iya kan, yang penting sambal ya. Tapi kalau ada komplit. Nah, saudara, kalau di dalam penderitaan, saudara bersyukur, itu jauh lebih baik. Dan saudara akan bisa mendapatkan penghiburan. Saudara akan bisa mendapatkan keindahan dari apa yang sedang saudara alami. Tapi susah-susah. Slide mungkin masih ada satu lagi. Nah, maka dari dua ayat tadi, saya ingatkan kembali ayat pasal 14 ayat 19 dan ayat yang ke 22. Di dalam Paulus menderita, waktu Paulus dianiaya, itu ada tadi dirajam sampai mati, stone to death. Saya memikirkan dengan serius, Paulus tuh benar-benar mati atau enggak ya? Lalu saya cari berbagai referensi. Ada sebagian yang bilang Paulus betul-betul mati. Wah, ini menarik saya. Karena Alkitab catat dia dikira atau disangka, mereka mengira dia sudah mati. Pak Herman, gambar yang itu ada? Ya, coba slide. Nah, ini. Nah, ini gambar ya. Yang saya lihat Pak Herman bagus sekali gambar ini, ya. Gambar Paulus sudah tertelungkup, itu di belakang itu ada tulisan drag him outside, gede sih, tapi di bawahnya itu
ada bayangan orang banyak berdiri di situ ya. Dan Paulus sudah, alasan mengatakan Paulus benar-benar mati kenapa? Karena itu dirajamnya sudah lihat bukan pakai batu kecil-kecil, batu cincin. Itu batunya batu-batu segede batu bata, ada tuh yang sebesar begini yang bisa dilempar. Bukan pakai batu kecil-kecil, kerikil itu. Ya, itu mah. Dan itu posisi yang sudah melungkup begitu. Lalu itu tulisannya, makanya saya minta ini. They stoned Paul, lalu drag him outside. Drag apa? Dia diseret kan. Itu diseret dari tempat penganiayaan rajam sampai ke, itu ada gambar yang satu lagi Pak Herman nggak masukin, itu sampai ke tembok kota. Itu nggak diseret dari sini ke depan pintu situ, kagak. Mungkin dari Kemsi diseret sampai Burwood. Dan jalannya bukan licin aspal, jalannya bergelombang. Dia nggak pakai baju, lihat itu sudah ditahan. Jadi saya lebih condong memang mati, bukan balik lagi, bukan pingsan atau kolaps atau setengah mati begitu ya. Tetapi memang dibilang ini catatan Alkitab memang tidak mati. Mati, dan kemungkinan yang kedua alasannya mengatakan yang waktu dia, kenapa dia bangkit? Karena dia dibangkitkan. Ada yang mengatakan Paulus ini mati benar dan bisa hidup lagi karena kuasa mujizat kesembuhan, yaitu kebangkitan. Tuhan berkuasa membangkitkan. Yes. Apalagi Rasul Paulus yang masih dibutuhkan untuk pelayanan. Paulus sakit tidak disembuhkan, tapi mati dibangkitkan. Tuhan berdaulat. Yes. Ini yang pertama. Jadi di dalam penganiayaan sampai mati pun Paulus tetap beriman. Sampai dirajam demi pemberitaan Injil. Tadi Pak Roy bacakan ayat 14 jelas. Saya bacakan bagi saudara ayat 15 ya. Mengapa kamu sekalian berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kami. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Saya bacakan versi yang lain, atau kalau bahasa Inggrisnya, we came here to preach the gospel. We are human being, we are men like you, all of you, but we came here to preach the gospel. Kalau saudara memberitakan Injil, tadi paralel. Injil yang sejati diberitakan, kuasa mujizat kesembuhan juga akan menyertai. Dan Paulus di stone to death, he raised up again. Dia sampai sampai mati, dia tetap bisa hidup kembali. Dan yang terakhir, ini betul. Ujian itu bukan hanya sekedar nyanyi atau mengatakan haleluya. Atau mengatakan puji Tuhan. Mengatakan sekedar just puji Tuhan, haleluya, gampang. Ada jemaat yang kalau pendeta khotbah sebentar-sebentar haleluya, 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 ditegur sama pendetanya. Lu jangan haleluya, haleluya terus. Stop, mulai sekarang jangan haleluya. Dia diam. Dengar, setuju, amin. Habis itu dia amin terus. Sama aja bikin pusing. Kita melihat di dalam ayat 22 ada a different kind of praise. Ada bentuk pengucapan syukur atau memuji Tuhan yang berbeda.
yang dinyatakan oleh Paulus dalam bentuk dan Barnabas dalam bentuk satu, menguatkan iman atau menguatkan jiwa dari murid-murid. Di tempat itu Paulus menguatkan hati murid-murid, strengthening the soul of disciples. Yang kedua, menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Selain menguatkan, mereka juga exhorting them to continue in faith. Memberikan mereka nasihat untuk menguatkan iman. Bersyukurlah saudara kalau pendeta Haryanto meskipun susah payah, meskipun dalam kondisi sakit, meskipun harus saya bilang, kadang-kadang saya bercanda bilang dia khotbahnya panjang, dia tetap memberikan nasihat kepada saudara di dalam iman. Khotbahnya boleh dicek, tidak pernah mengatakan yang melemahkan, apalagi melecehkan firman Tuhan. Bukan tipe kami di sini di GGIC untuk memberitakan firman yang sekedar melecehkan wibawa mimbar, hanya sekedar bikin senang, bikin. Harus memberikan nasihat. Yang pertama, menguatkan hati murid-murid, khususnya yang sedang gulana, yang sedang sedih. Yang kedua, menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Kenapa? Karena ini menjadikan mereka punya konfirmasi untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dia mengatakan, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus mengalami banyak sengsara. Berani saudara katakan amin? Saudara akan mengalami sangat banyak kesulitan, kesengsaraan. Tetapi kalau saudara diberikan kekuatan, diberikan nasihat di dalam firman, saudara bisa punya komplement. Di dalam penderitaan, di dalam penganiayaan, saudara bisa tetap bersyukur, tetap bertahan dan memuji Tuhan. Karena ini adalah konfirmasi dari firman Tuhan, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, to enter the kingdom of God, we must suffer many persecution. Slide berikutnya, nggak ada lagi.